Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan gua Pragos di channel Refocus yang akan membahas alur film berjudul Oldboy 2003. Dan film ini menceritakan tentang seorang pria yang difitnah telah membunuh dan ia harus dipenjara selama 15 tahun. Karena itulah ia berlatih fisik di penjara dan berambisi untuk kabur dari sana dan mencari pelaku yang telah memfitnahnya itu untuk melakukan balas dendam yang paling pedih. Oke, sebelum lanjut siapkan dulu udut kopenya biar santuy nontonnya, kita gas. Film ini diawali dengan seorang pria bernama Desu. Di sana ia terlihat sedang menolong seseorang yang akan melakukan bunuh diri. Lalu terjadilah masa flashback di tahun 1990. Di sana terlihat Desu yang mabuk sedang diamankan polisi karena ia telah melakukan tawuran dengan kampung sebelah. Setelah itu Desu meminta kepada polisi agar ia dibebaskan karena ia ingin merayakan hari ulang tahun anaknya. Mendengar hal itu polisi pun menolaknya. Tetapi tidak lama kemudian datanglah sahabat baiknya yang bernama Johwan untuk membantunya keluar dari sana dan Desu pun dibebaskan. Lalu Desu menelpon putrinya dan mengatakan kalau ia sudah membeli kado untuknya. Mendengar itu Johwan mengambil teleponnya dan mengucapkan selamat juga kepada anaknya Desu. Tetapi setelah selesai telepon tiba-tiba Desu menghilang dari sana dan inilah Oldboy. Lalu terlihat Desu sedang disekap karena seseorang telah menculiknya. Hari demi hari ia selalu bertanya kepada penjaga tentang kesalahannya yang membuat ia harus dikurung. Namun penjaga itu hanya diam dan mengurungnya lagi. Berbulan-bulan Desu masih dikurung dan terlihat tiba-tiba di kamar Desu mengeluarkan asap yang mengandung bius dan tentu saja ia pun langsung pingsan. Tidak lama kemudian datang dua orang penjaga yang datang ke sana lalu menyukur rambut dan mengecek kesehatannya Desu. Hal itu karena si pelaku seolah-olah ingin mengurung Desu lebih lama lagi. 1 tahun kemudian Desu terlihat semakin menderita dan ia hanya ditemani sebuah TV sebagai hiburannya. Lalu ia melihat berita sedang menyiarkan kasus pembunuhan istrinya Desu. Dan di TKP polisi menemukan sidik jari milik Desu sehingga ia pun dinyatakan sebagai tersangka pembunuh istrinya sendiri. Desu yang melihat hal itu merasa dirinya telah difitnah dan hal itu juga membuat mental kejiwaannya rusak. Dan ia pun kini selalu menghalu. 3 tahun kemudian Desu kini menganggap TV sebagai media colai karena hasratnya yang tidak tersalurkan. Setelah itu Desu menulis semua daftar nama yang pernah bermasalah dengannya. Hal itu ia lakukan karena ia masih belum tahu siapa pelaku yang telah memenjarakannya. Kemudian ia memutuskan untuk melatih fisiknya karena ingin balas dendam. Bahkan ia juga mentato tangannya sebagai penanda berapa lama ia dikurung di sana. Hari demi hari Desu pun terus berlatih secara otodidak dengan meniru semua gerakan petinju di TV. Bahkan ia juga perlahan berhasil membobol tembok kamarnya dan itu membuatnya kini bisa merasakan aura kebebasan dari air hujan. Lalu datanglah seorang wanita yang menghipnotisnya. Dan ternyata Desu dibebaskan dengan cara dimasukkan ke dalam koper yang disimpan di atap gedung. Bahkan pakaian Desu juga sudah dalam keadaan rapi. Ia pun terheran karena tiba-tiba ia dibebaskan. Lalu Desu melihat seorang pria, ia pun merasa senang karena akhirnya ia bisa bertemu dengan manusia lagi setelah 15 tahun dikurung. Namun sayangnya pria itu malah terlihat akan bunuh diri. Desu yang melihat hal itu langsung menolongnya dan hal ini yang tadi diperlihatkan di awal film. Kemudian ia menenangkan pria itu dan langsung pergi dari sana. Ketika Desu keluar dari apartemen ternyata pria tadi langsung loncat dari gedung untuk meneruskan bunuh dirinya. Kemudian Desu pergi tanpa tujuan karena ia tidak mempunyai keluarga lagi. Bahkan ia juga sekarang menjadi buronan akibat seseorang telah memfitnahnya, telah membunuh istrinya sendiri. Namun ia tetap santuy dan langsung merebut udut Pangrok secara tiba-tiba. Melihat hal itu Pangrok pun tidak terima karena ia tidak sopan. Lalu terjadilah baku hantam 1 vs 1. Dari sinilah Desu memperlihatkan semua hasil latihannya selama 15 tahun sambil ngudut santuy. Dan tentu saja ia dengan sangat mudahnya berhasil membantai mereka semua.
Kemudian Daesung melanjutkan lagi perjalanannya, tetapi tiba-tiba ada orang gila menghampirinya dan memberikan HP serta dompet yang berisi uang banyak kepadanya. Karena butuh, Daesung pun menerimanya. Lalu ia pergi ke warteg karena ia belum makan dari SD. Tidak lama kemudian seseorang menelponnya dan mengatakan kalau ia adalah pelaku yang selama ini telah memenjarakannya. Mendengar hal itu tentu saja Daesung marah dan meminta Sherlock karena ia ingin tahu apa masalah dan alasan telah memfitnahnya. Karena penasaran, Daesung juga mencoba untuk menebak siapa dia dengan menyebutkan beberapa nama yang pernah bermasalah dengannya. Namun nama yang ia sebutkan tidak ada satupun yang benar. Di sini Daesung juga menanyakan kalau wanita kemarin yang menghipnotisnya mungkin dia juga pelakunya. Namun pria itu tidak menjawab dan langsung mematikan teleponnya. Akibat hal itu Daesung pun marah dan langsung memakan gurita yang telah disajikan secara hidup-hidup. Lalu si pelayan warteg memegang tangannya dan Daesung pun tiba-tiba pingsan. Saat tersadar ia sudah berada di rumah si pelayan itu dan ia bernama Mido. Di sana Mido sempat membaca diary milik Daesung ketika dikurung di penjara. Melihat hal itu Daesung pun langsung merebutnya. Karena sudah 15 tahun baru bertemu lagi dengan seorang wanita, Daesung pun langsung nyosor-nyosor kepada Mido karena sadge. Dan Mido pun langsung menghajarnya, tapi ia langsung meminta maaf dan mengatakan kalau ia sebenarnya telah jatuh cinta kepada Daesung. Namun Mido kali ini masih belum siap untuk melakukan mantap-mantap dengannya. Keesokan harinya Mido membantu Daesung untuk mencari informasi tentang keluarganya. Disinilah mereka mendapatkan info kalau anak Daesung ternyata sudah tinggal di Swedia dari 5 tahun yang lalu karena telah dibawa oleh orang tua angkatnya. Mendengar hal itu Daesung pun hanya bisa tersenyum untuk menahan kesedihannya. Kemudian Mido mengajak Daesung untuk makan di restoran pangsit. Lalu tiba-tiba Daesung teringat dengan pangsit yang selalu ia makan selama di penjara. Oleh sebab itu ia pun memutuskan untuk mendatangi satu persatu semua restoran yang ada di sana dengan tujuan untuk mencari informasi tentang penjara yang telah mengurungnya. Namun sayangnya pangsit-pangsit itu tidak ada yang sama rasanya seperti saat di penjara. Pada malam harinya ketika di rumah, Mido terlihat sedang chattingan dengan seorang pria. Namun anehnya pria itu mengetahui semua tentang Daesung, seperti Daesung sudah di penjara selama 15 tahun. Melihat hal itu Daesung pun marah dan langsung pergi membawa palu untuk balas dendam. Dan sekarang ia mulai tidak percaya dengan Mido. Kemudian Daesung melanjutkan lagi untuk mencari restoran pangsit. Hingga akhirnya ia pun berhasil menemukan pangsit dengan rasa yang sama. Setelah itu ia pun mengikuti kurir restoran yang mengantarkan pangsit itu. Dan sampailah ia di sebuah hotel yang memiliki ruangan rahasia di lantai 7 dan 8. Dan ternyata lantai itu adalah penjara rahasia yang dimana dulu Daesung dikurung. Lalu ia pun pergi ke ruangan CCTV dan langsung melakban si pemilik penjara yang bernama Udin. Bahkan ia juga mencabut giginya untuk menginterogasi siapa pelaku sebenarnya yang telah mengurungnya selama 15 tahun. Setelah itu Daesung mengambil sebuah rekaman dan pergi dari sana. Namun ketika di luar ternyata anak buahnya si Udin langsung menyambut Daesung sehingga terjadilah baku hantam. Di tengah pertarungan Daesung mulai terpojok karena kalah jumlah. Namun ia tidak menyerah dan terus bangkit untuk melawan mereka. Hingga akhirnya Daesung pun berhasil membantai mereka. Setelah itu Daesung pergi dengan keadaan bonyok dan penuh darah. Karena tidak kuat untuk berjalan, ia pun tiba-tiba pingsan dan langsung ditolong oleh seorang pria. Lalu pria itu pun menyuruh sopir taksi untuk mengantar Daesung ke rumahnya Mido. Dan ternyata pria itu mengenali Daesung. Setelah sampai di rumah, Mido langsung mengobati lukanya. Lalu ia mendengarkan isi rekaman percakapan yang berhasil didapat di penjara tadi. Di dalam obrolan itu terungkap kalau si pelaku ingin memenjarakannya selama 15 tahun karena ia dendam kepada Daesung. Namun di sini Daesung masih belum tahu siapa pelakunya. Di sisi lain ternyata ada seseorang sedang mengintainya dari kejauhan. Keesokan harinya Daesung pergi menemui CS-nya yang sudah lama tidak bertemu. Ia bernama Jo-hwan. Di sini Jo-hwan terlihat sangat bahagia karena ia bisa bertemu lagi dengannya.
Lalu Daesu menunjukkan isi rekaman itu kepadanya karena ia menganggap kalau Jo-hwan mungkin mengetahui siapa pelakunya. Setelah mendengar itu, ternyata Jo-hwan juga tidak mengenali suara dari rekaman itu. Lalu Daesu pun membuat akun baru di aplikasi chattingan yang pernah dipakai Mido. Tetapi di sini ia menggunakan nama si Mido di akunnya. Hal itu ia lakukan untuk memancing si pria yang pernah chattingan dengan Mido sebelumnya. Hingga pada akhirnya si pria itu pun terpancing dan ternyata ia tinggal di apartemen yang bersebelahan dengan rumahnya Mido. Mengetahui hal itu, Daesu pun langsung bergegas pergi ke sana. Setelah sampai, Daesu langsung disambut oleh dua orang pria bernama Woo-jin dan anak buahnya bernama Han. Kemudian Woo-jin mengakui kalau ia adalah orang yang pernah memberikan dompet dan uang ke orang gila ketika Daesu bebas dari penjara. Orang yang mengintainya dari kejauhan, yang menolongnya kemarin dan yang chattingan dengan Mido adalah Woo-jin sendiri. Namun di sini ia tidak memberitahukan nama aslinya kepada Daesu. Malahan ia menyuruh Daesu untuk mencari tahu namanya dan alasan mengapa ia memenjarakan Daesu. Kemudian Daesu diberi kesempatan 5 hari untuk mencari tahu pertanyaan tadi. Dan Woo-jin berjanji jika Daesu berhasil menemukan jawabannya maka ia akan bunuh diri. Namun jika Daesu gagal, Woo-jin mengancam akan membunuh si Mido karena ia sudah mengetahui kalau Daesu mencintainya. Mendengar hal itu, Daesu pun marah dan berniat membunuhnya menggunakan palu. Namun Woo-jin mengatakan kalau ia membunuhnya tentu saja alasan dendamnya tidak akan diketahui oleh Daesu. Dan itu akan membuat rasa penasaran Daesu terus menghantuinya seumur hidup. Bahkan ternyata Woo-jin telah memasang alat penghenti di jantungnya yang bisa diaktifkan kapan saja. Dan hal itu ia lakukan karena ia sudah siap untuk bunuh diri jika Daesu berhasil menemukan jawabannya. Mendengar hal itu, Daesu pun terpaksa menyetujuinya dan mencari jawabannya. Ketika Woo-jin dan asistennya pergi, tiba-tiba ia mendengar suara Mido yang membutuhkan pertolongan. Daesu pun langsung bergegas pergi ke rumahnya. Setelah sampai, ternyata pelakunya adalah si Udin and the gang. Lalu ia melakukan balas dendam dengan mencabut giginya Daesu seperti yang pernah dilakukan kepadanya. Namun tiba-tiba asistennya si Woo-jin datang dengan membawa uang sekoper. Di sana ia meminta agar si Udin berhenti menyiksa Daesu. Si Udin pun langsung berhenti dan menyuruh semua anak buahnya untuk pergi dari sana. Di tempat lain ternyata si Woo-jin sudah memasang alat penyadap kepada Daesu sehingga ia pun tahu aktivitasnya. Di sisi lain, Daesu dan Mido pergi ke tempat Oyo untuk melakukan pengeceritan yang belum pernah dirasakan oleh Daesu selama 15 tahun. Dari sinilah mereka berdua semakin akrab dan saling jatuh cinta. Tidak lama kemudian Gasbius masuk ke kamar mereka dan ternyata pelakunya adalah Woo-jin dengan tujuan agar mereka bisa menaruh sebuah kotak di sana secara diam-diam. Dan ternyata kotak itu berisi potongan tangannya si Udin, yang dimana hal itu dilakukan Woo-jin untuk membalaskan dendam Daesu kepada Udin atas insiden semalam. Bahkan ia juga ingin Daesu tetap fokus kepada misinya untuk mencari jawaban. Keesokan harinya Daesu pergi ke toko elektronik karena ia sudah tersadar kalau seseorang telah menyadapnya. Lalu di sana ia meminta untuk mencari sadapan itu dan ternyata alat sadapan itu berada di sepatunya. Kemudian Mido pergi ke warnet untuk melacak semua informasi yang berhubungan dengan si Woo-jin. Lalu ia menemukan bekas sekolahnya yang bernama SMA Sanghok dan ternyata sekolah itu juga bekas Daesu. Kemudian Daesu dan Mido pun langsung mendatangi sekolah itu dan melihat semua buku tahunan. Hingga ketemulah foto Woo-jin yang ternyata ia adalah adik kelasnya Daesu. Setelah melihat-lihat, di sana terdapat foto wanita yang bernama Lee So-ah, namun mukanya dihapus menggunakan tip X. Daesu pun langsung menghubungi Jo-hwan yang merupakan teman sekelasnya dulu. Di sana Jo-hwan mengatakan kalau So-ah merupakan teman sekelas mereka, sekaligus merupakan kakak kandung Woo-jin. Namun di sini Daesu lupa dengan wajahnya So-ah, sedangkan Jo-hwan masih ingat karena So-ah dulu modar setelah Daesu pindah sekolah. Lalu Jo-hwan juga mengatakan kalau So-ah dulu sering digosipkan sebagai seorang pelacur. Akibat itulah ia malu dan memutuskan untuk bunuh diri dengan lompat dari gedung. Namun di sini Daesu masih belum tahu apa hubungan masalah itu dengannya. Di sisi lain ternyata Woo-jin mendengar obrolan mereka berdua. Karena tidak terima kakaknya disebut pelacur, Woo-jin pun langsung menghampiri Jo-hwan dan membunuhnya. Pada malam harinya Daesu pergi menemui Udin untuk mengajaknya bekerja sama untuk membunuh si Woo-jin. Di sini Udin pun menerima karena ia sekarang juga dendam kepadanya karena telah memotong tangannya.
Lalu Desu memberikan batu alim miliknya dan menitipkan Mido sementara waktu di markasnya. Keesokan harinya Desu pergi ke tempat salon untuk menemui pemiliknya yang ternyata mengenal Soah. Namun Neng Salon mengatakan kalau Soah adalah wanita yang baik hati dan suka menabung di warung. Dan hal itu tentu saja berbeda dengan yang dirumorkan oleh Johwan sebagai pelacur. Lalu Neng Salon juga mengatakan kalau Soah juga mempunyai pacar, namun sayangnya ia tidak mengetahui siapa pacarnya itu. Setelah mendengar penjelasan itu, Desu pun malah semakin bingung dan hulang-hulang. Sehingga terjadilah masa flashback ketika Desu masih SMA. Di sana diceritakan kalau ia akan pindah keluar kota. Lalu di hari terakhirnya ia pun langsung menikmati masa-masanya di sana. Kemudian ia bertemu dengan Soah dan memberikan salam perpisahan kepadanya. Setelah itu Desu pergi ke kelasnya, namun ia tidak sengaja melihat seorang pria sedang berlari-lari ke ruangan fisika. Ia pun langsung membututinya. Ternyata pria itu adalah Wojin dan ia di sana sedang bikin konten TikTok dengan kakaknya yaitu Soah. Namun di sana ia melihat sesuatu yang tidak terduga, yang dimana tiba-tiba mereka melakukan mantap-mantap di sana dan Soah terlihat sangat menikmatinya. Desu yang melihat itu pun kaget dan langsung dari sana karena ia ketahuan. Saat akan pergi keluar kota, Desu menceritakan dulu kejadian itu kepada CS-nya yaitu Johwan. Tapi Desu melarangnya untuk menyebarkan kejadian itu. Namun ternyata Johwan malah menyebarkan kepada balad-baladnya. Dari sinilah Desu pun langsung teringat dengan tanggal kematian Soah yaitu tanggal 5. Dan itu berkaitan dengan teka-teki Wojin yang memakai tanggal yang sama untuk menjadi batas akhir mencari jawabannya. Karena sudah mengetahui jawabannya, Desu pun berniat menemui Wojin untuk balas dendam. Namun si Mido melarangnya karena ia takut kehilangan kekasihnya itu. Tetapi Desu terus melobinya agar ia tidak khawatir karena ia ngotot ingin bertemu dengan Wojin. Kemudian Desu pun pergi ke markasnya Wojin. Di sana ia langsung disambut oleh anak buahnya dan terjadilah gelut di sana. Namun dengan mudahnya Desu membantai mereka semua. Lalu Desu menyuruh Wojin agar menempati janjinya untuk bunuh diri karena Desu sudah menemukan jawabannya. Namun di sini Wojin mengatakan sebuah fakta lain yang tidak disangka, yang ternyata ia sudah menyewa seorang tukang hipnotis bernama Yoyo. Dan ia ditugaskan untuk menghipnotis Desu sekaligus memberi sugesti agar ia bisa bertemu dengan Mido. Dan sugestinya itu Desu dibebaskan dari penjara dan setelah itu ia harus pergi ke restoran di tempat Mido bekerja. Saat Desu menerima telepon, ternyata Mido juga sudah disugesti untuk menyentuh tangan Desu sehingga terjadilah pingsan kedua-duanya. Kemudian Wojin menunjukkan sebuah kotak yang berisi album foto kepada Desu, yang ternyata itu album foto keluarganya Desu. Sehingga Desu pun langsung terkaget-kaget karena ternyata Mido adalah anak kandungnya yang bernama Yunhee. Jadi semua informasi tentang anaknya yang telah diadopsi dan dibawa ke Swedia ternyata itu adalah sebuah rekayasa yang dibuat oleh Wojin untuk menjebak Desu. Karena sebenarnya si Yunhee telah dihipnotis untuk melupakan semua tentang keluarganya dan merubah namanya menjadi Mido. Bahkan di sini juga terungkap kalau pembunuh istrinya Desu juga Wojin sendiri. Mendengar itu Desu sangat murka dan ingin membunuh Wojin. Namun asistennya langsung mengadangnya dan terjadilah baku hantam lagi. Tetapi di sini Desu kewalahan menghadapinya. Namun tiba-tiba Wojin dengan sangat santuy langsung menembak asistennya hingga modar karena ia tidak ingin Desu mati terlebih dahulu. Lalu ia mengatakan kalau si Udin yang tiba-tiba ingin bersekongkol dengan Desu ternyata juga adalah bagian dari rencananya, yang dimana Wojin sudah memberikan kesepakatan untuk mengganti tangannya yang telah dipotong dengan sebuah gedung baru untuk dijadikan penjara baru olehnya. Dan si Udin pun menerima tawaran itu. Lalu di tempat lain ternyata si Udin juga akan memberikan kotak album yang sama kepada Mido. Mendengar itu Desu pun langsung menelpon dan melarang Mido untuk membuka kotak itu. Karena ia takut Mido menjadi depresi setelah mengetahui kalau Desu yang dianggap kekasihnya ternyata adalah ayah kandungnya sendiri. Kemudian Desu mengaku bersalah karena telah menggosipkan kejadian Wojin dengan sang kakak kepada Johwan. Lalu Desu terus memohon dan mencium kakinya Wojin. Karena saking takutnya Desu juga rela memotong lidahnya sendiri agar Wojin memaafkannya.
Dan saat Wojin lengah, Daesung langsung mengambil remote penghancur jantungnya Wojin. Daesung pun langsung menekannya. Namun ternyata itu adalah tombol rekaman ketika Daesung melakukan hubungan intim dengan Mido. Lalu Wojin pergi sambil tersenyum karena ia telah berhasil membalaskan dendamnya kepada Daesung. Ketika di lift, Wojin tiba-tiba teringat kembali dengan kejadian kakaknya yang melakukan bunuh diri. Di sana Soah menyuruh Wojin untuk merelakan kepergiannya dengan mengambil foto untuk dijadikan sebagai kenangan. Lalu Wojin pun memutuskan untuk bunuh diri dengan menembak kepalanya sendiri karena dendamnya kini telah selesai. Di akhir film, Daesung menemui Sioyo, tukang hipnotis. Di sana Daesung meminta agar ia disugesti lagi untuk melupakan semua kenangannya yang sangat menyakitkan itu. Namun Yoyo mengatakan kalau hipnotisnya kali ini bisa saja gagal, di mana Daesung akan lupa dengan semua yang terjadi, atau Daesung masih mengingat semuanya. Dan Yoyo pun langsung menghipnotisnya. Ketika tersadar, Daesung sudah berada di hamparan salju. Tapi ternyata sugesti Yoyo gagal karena Daesung yang masih mengingat semuanya. Tidak terkecuali Mido adalah anaknya sendiri. Dan di sana juga terlihat Mido yang langsung menghampirinya sambil mengatakan kalau ia sangat mencintai Daesung. Karena ternyata ia belum mengetahui fakta kalau Daesung adalah ayah kandungnya. Mendengar hal itu, Daesung hanya bisa menahan rasa sakit itu. Dan film pun tamat. Ending yang sangat tidak tertebak. Cok, mantap.